Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, di Mekah ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang saudagar yang sangat terpandang. Namanya adalah Khadijah binti Khuwailid atau yang biasa kita kenal sebagai Siti Khadijah. Nah, beliau memiliki kedudukan dan juga kehormatan di tengah-tengah orang Quraisy. Dalam menjalankan perdagangan, beliau juga biasa memasrahkan barang dagangannya kepada orang lain. Kemudian mereka membawa dagangan ini keluar dari Mekah untuk dijual di tempat tujuan. Tapi masalahnya di sini guys, dalam perdagangan tidak hanya kemampuan yang harus dimiliki, kepercayaan jauh lebih mahal daripada keuntungan. Karena barang yang dibawa tidak sedikit, banyak teman-teman. Kalau orang yang dipercaya tidak amanah, dagangan bisa hilang. Kalau orangnya tidak jujur, keuntungan bisa dimanipulasi. Dan kalau orangnya hanya memikirkan dirinya sendiri, pemilik barang pasti rugi. Dan pada masa itu Nabi Muhammad SAW sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy bukan sebagai seorang nabi, belum. Nabi Muhammad juga belum menerima wahyu, tapi sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Dan reputasi inilah yang akhirnya sampai kepada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk membawa barang dagangannya menuju Syam, dan beliau akan memberikan upah yang lebih baik daripada yang biasanya beliau berikan kepada orang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, rombongan pun berangkat. Nah, dalam perjalanan ini Nabi Muhammad juga ditemani oleh pembantunya Siti Khadijah, yaitu Maisarah. Dan dari sini cerita mulai menarik teman-teman. Karena Siti Khadijah tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, beliau juga mendapatkan sebuah cerita tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Maisarah sendiri yang melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap selama perjalanan. Bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau berdagang, bagaimana sikapnya terhadap orang lain, dan yang paling penting adalah bagaimana beliau menjaga amanah. Setelah perjalanan selesai, Nabi Muhammad SAW pulang menuju Mekah dengan membawa hasil perdagangan Siti Khadijah radhiyallahu an. Keuntungan yang diperoleh oleh Siti Khadijah jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Tapi bagi Siti Khadijah ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada keuntungan tersebut. Ada cerita dari Maisarah tentang Nabi Muhammad SAW, tentang akhlaknya, tentang kejujurannya, dan yang paling penting adalah tentang bagaimana beliau menjalankan amanah. Dan dari sinilah muncul ketertarikan. Bukan karena Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang berhasil, bukan pula dari kekayaan, tapi dari karakternya, dari akhlaknya teman-teman. Namun ada satu hal yang perlu kita luruskan ketika membahas kisah ini. Banyak cerita populer tentang perjalanan dagang Nabi Muhammad bersama Maisarah beredar dengan berbagai tambahan cerita. Misalnya kisah awan yang menaungi beliau atau pertemuan tertentu dengan seorang rahib. Sebagian cerita disebut dalam kitab-kitab sirah, tetapi tidak semuanya memiliki kekuatan sanad yang sama. Karena itu, untuk kisah kali ini lebih aman kita berpegang pada garis besarnya. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang amanah, lalu kemudian dipercayakan oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya. Kemudian beliau pulang dengan keuntungan yang sangat besar. Lalu disinilah salah satu sebab Siti Khadijah mulai mengenal lebih dekat akhlak beliau. Dari sini alurnya sudah sangat indah teman-teman. Jadi kita tidak usah menambahkan cerita yang lemah hanya untuk membuat kisah Rasulullah semakin menarik. Perjalanan hidup beliau saja sudah luar biasa teman-teman. Kalian bisa perhatikan alurnya. Seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum kelahirannya, kemudian kehilangan ibunya, kemudian kehilangan kakeknya, lalu diasuh oleh pamannya teman-teman. Beliau tumbuh dengan sangat sederhana. Kemudian dikenal sebagai seorang al-amin, orang yang bisa dipercaya. Lalu seorang perempuan terpandang mempercayai barang dagangannya kepada beliau. Nabi Muhammad menjalankan amanah itu kembali dengan hasil yang baik. Dan dari sebuah perjalanan perdagangan, Allah sedang membuka jalan menuju sebuah pertemuan yang sangat besar.
pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dan juga Siti Khadijah radhiyallahu an. Menariknya, kalau kita perhatikan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, banyak hal besar berawal dari sesuatu yang terlihat sederhana. Sebuah perjalanan, sebuah pekerjaan, sebuah amanah, sebuah pertemuan. Ya, kita sering melihat hasil akhirnya, tapi jarang kita melihat langkah-langkah kecil yang akhirnya membawa seseorang menuju takdir yang besar. Begitu juga dengan kisah Nabi Muhammad SAW dan juga Siti Khadijah. Waktu itu belum ada rumah tangga, belum ada pernikahan, belum ada kenabian, belum ada wahyu. Yang ada hanya satu, yaitu kepercayaan. Siti Khadijah mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan Nabi Muhammad menjaga kepercayaan Siti Khadijah, teman-teman. Dan dari situ hubungan mereka mulai dikenal lebih dekat. Siti Khadijah radhiyallahu an akhirnya menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah radhiyallahu an. Sebuah pernikahan yang menjadi salah satu bagian paling indah dalam kehidupan Rasulullah. Siti Khadijah bukanlah sekedar seorang istri, teman-teman. Kelak Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah ketika wahyu pertama turun. Ketika Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dengan keadaan takut dan beliau berkata, selimuti aku, selimuti aku. Orang yang ada di sisi beliau adalah Siti Khadijah. Ketika Rasulullah SAW merasa takut dengan apa yang baru saja dialaminya, Siti Khadijah tidak meninggalkan beliau. Siti Khadijah justru mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tidak akan menyia-nyiakan Nabi Muhammad SAW, karena Siti Khadijah sudah tahu akhlak Nabi Muhammad sebelum masa kenabian. Orang yang selalu membantu sesama, orang yang selalu menjaga silaturahmi, orang yang selalu berada di jalan kebenaran. Jadi ketika Nabi Muhammad datang membawa sesuatu yang belum pernah dialaminya, Siti Khadijah bukan hanya sekedar mendengar perkataan suaminya. Siti Khadijah mengenal manusia yang sedang berbicara di hadapannya, dan mungkin itulah salah satu keindahan dari kisah mereka, teman-teman. Semuanya berawal dari akhlak, dari amanah, dari kejujuran, dari sebuah perjalanan dagang, dan dari kepercayaan yang mulai tumbuh perlahan. Guys, kita sering ingin memiliki hubungan yang baik dengan seseorang, ingin dipercaya, ingin dihormati. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, ini mengajarkan sesuatu yang sederhana. Kepercayaan tidak usah dikejar, bangun saja akhlaknya, jaga amanahnya, jaga perkataannya. Karena kalau seseorang sudah dikenal sebagai orang yang amanah, bahkan sebelum dia meminta kepercayaan, orang lain sudah memberikannya. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi Rasulullah, beliau sudah lebih dulu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Begitu juga dengan Siti Khadijah. Sebelum beliau menjadi istri Rasulullah, beliau sudah lebih dulu mengenal bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Dari sebuah perjalanan menuju Sam, Allah mempertemukan dua manusia yang kelak menjadi bagian terpenting dalam perjalanan dakwah Islam. Dan setelah ini kita akan masuk ke kisah yang jauh lebih indah, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah akhirnya menikah, dan bagaimana rumah tangganya sebelum turunnya wahyu. Karena sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ada seorang perempuan yang lebih dulu beriman dan juga percaya kepada Nabi Muhammad. Namanya Siti Khadijah. Jadi gitu dulu teman-teman ya. Semoga ini mengobati kerinduan kita akan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah dari video ini, teman-teman. Mohon maaf kalau semisal banyak salah dalam video ini. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.